Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perbandingan 5 jurnal di mana saya mengambil konsentrasi manajemen operasi dan saya mengambil judul besar yaitu analisis penerapan total quality management terhadap kualitas pelayanan jasa di PT Taspen Pontianak. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Natalia, NIM 1810416633, kelas A2 pagi. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Langsung saja untuk bab yang pertama yaitu latar belakang, di mana saya mengambil 5 judul jurnal. Dan judul jurnal yang pertama yaitu pengaruh penerapan total quality management terhadap kualitas pelayanan pada PT PLN Persero Area Kabupaten Kutai Timur, dan disusun oleh Adika Rizky Baskara, mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Studi Manajemen Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dengan jurnal Manajemen Operasi tahun 2018. Judul jurnal yang kedua yaitu analisis penerapan prinsip-prinsip total quality management dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada PDAM Tirta Annual Kota Kendari, disusun oleh Satira Yusufi, Nitri Mirosea Jumriati, dan di sini juga jurnal yang kedua menyediakan nama email yaitu jumriantiyanti1@gmail.com. Dan judul jurnal yang ketiga yaitu analisis penerapan total quality management terhadap kualitas penanganan pasien RSUD Maria Walanda Miramis Minahasa Utara, disusun oleh Paranal Jason Filemon Sumayo dan Paulus Kindengen dan Arazi Hasanjan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Samratulangi Manado. Dan dia di jurnal yang ketiga ini juga menyediakan nama email. Untuk email yang pertama yaitu pranalsumayo@yahoo.co.id dan yang kedua arasihasanjan@gmail.com. Jurnal ini EMBA Pol 6 nomor 3 Juli 2018 halaman 1438 sampai 1447. Dan selanjutnya yaitu jurnal yang keempat. Judul jurnal yang keempat yaitu Total Quality Management, pengaruhnya terhadap kinerja pelayanan dan kepuasan konsumen pada PT Taspen Manado, disusun oleh Kristi N. Mononambar, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado. Dan jurnal yang keempat juga menyediakan nama email, nama emailnya yaitu isyanatalia@yahoo.com. Jurnal keempat ini yaitu jurnal MBA 1041 Pol 1 nomor 3 September 2013 halaman 1041 sampai 1048. Selanjutnya jurnal yang kelima yang berjudul tentang pengaruh total quality management terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi salah satu universitas di Bandung, dan disusun oleh Filoreta Andre Lautajun Tajun, Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang berada di Jalan Profesor DRG Surya Sumantri nomor 65 Bandung. Abstrak Jurnal Akuntansi Pol 6 nomor 1 Mei 2014 halaman 47 sampai 48. Latar belakang untuk jurnal yang pertama yaitu Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya, menurut Tijib Tono dan Diana. TQM juga merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, yaitu kesalahan tersebut antara lain biasanya itu berfokus pada jangka pendek, dan yang kedua tidak berfokus pada pelanggan, dan yang ketiga memandang rendah kontribusi potensi karyawan, dan yang keempat yaitu menganggap bahwa kualitas yang lebih baik itu hanya dicapai dengan biaya yang lebih tinggi, dan yang kelima itu mengutamakan bossman bukan leadership. Dan jurnal yang kedua latar belakangnya yaitu pelayanan menjadi salah satu syarat penting bagi kesuksesan bisnis pastinya. Dan daya saing serta daya tahan setiap bisnis harus memandang rendahnya biaya yang dikeluarkan.
Akan tetapi, kesuksesan bisnis ditentukan juga oleh kualitas pelayanan. Hal ini yang mendasari pemikiran akan perlunya penerapan total quality management agar bisa menghasilkan sebagai produk dan jasa yang berkualitas tinggi. Latar belakang jurnal yang ketiga yaitu rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan kompleks pastinya. Karena selain memiliki fungsi sebagai pelayanan, rumah sakit juga menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, pembangunan sosial dan administrasi kesehatan. Dalam rangka penjagaan dan meningkatkan mutu rumah sakit, di semua tingkatan, konsep Total Quality Management atau sering disebut TQM merupakan pendekatan berorientasi pada pelanggan yang memperkenakan perubahan manajemen yang sistematis dan perbaikan terus-menerus yang cocok untuk memenuhi kebutuhan mutu pelanggan. Yang sederhananya produk yang bermutu kalau dapat memuaskan pelanggan, itu menurut Kafidizin. Latar belakang jurnal yang keempat yaitu era perdagangan bebas di Indonesia yang ditandai dengan berlakunya Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN pada tahun 2003 dan disusul dilaksanakan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Cina. Mulai 1 Januari 2010, Total Quality Management adalah pendekatan tingkat perusahaan atas perbaikan mutu, mencari cara untuk memperbaiki mutu di semua proses dan aktivitas. Penerapan Total Quality Management akan memberikan pengaruh bagi produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, Total Quality Management memiliki arsip untuk menghargai setiap anggota perusahaan yang terlibat dalam pemberian pendapatan demi perbaikan perusahaan secara berkelanjutan. Latar belakang jurnal yang kelima yaitu Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam meningkatkan kualitas secara sistematis dengan menggunakan banyak dimensi dan telah diaplikasikan secara luas oleh banyak perusahaan dengan tujuan meningkatkan kinerja seperti kualitas, produktivitas, dan profitabilitas. Dan Total Quality Management dapat dijadikan sebagai alat untuk menjawab tantangan global dan mengarahkan perusahaan pada perbaikan kualitas yang berkesinambungan dan juga menunjukkan tercapainya kepuasan konsumen secara terus-menerus. Dengan perbaikan kualitas secara berkesinambungan, perusahaan dapat memperbaiki posisi persaingan dan dengan posisi yang lebih baik akan meningkatkan pangsa pasar serta menjamin harga lebih tinggi. Hal ini akan memberikan penghasilan lebih tinggi dan secara otomatis laba diperoleh semakin meningkat. Persamaan dan perbedaan dari latar belakang tersebut, persamaan yaitu kelima artikel jurnal tersebut, para penulis menjelaskan tentang pentingnya Total Quality Management terhadap pelayanan kepuasan konsumen. Dan perbedaannya untuk perbedaan artikel jurnal pertama yang berjudul Pengaruh Penerapan Total Quality Management terhadap Kualitas Pelayanan pada PT PLN Persero Area Kabupaten Kutai Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, pengaruh penerapan variabel-variabel Total Quality Management yang terdiri dari fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, kerjasama tim, dan komitmen jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan PT PLN Persero Area Kabupaten Kutai Timur, baik secara simultan maupun parsial. Di antara variabel-variabel Total Quality Management yang terdiri fokus pada pelanggan, obsesi tersebut kualitasnya, kerjasama tim dan komitmen jangka panjang ini sangat berpengaruh. Manakala yang berpengaruh pada dominan terhadap kualitas pelayanan PT PLN Persero dari Kabupaten Kutai Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validasi dan reliabilitasinya. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Untuk perbedaan artikel jurnal kedua yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Total Quality Management dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada PDAM Tirta Anoa Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Total Quality Management dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan PDAM Tirta Anoa Kota Kendari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian ini merupakan penelitian strategis metode campuran explanatory sekuensial yang menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian ini, yaitu kuantitatif dan kualitatif, serta menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk perbedaan penulisan artikel Jurnal 3 yang berjudul Analisis Penerapan Total Quality Management terhadap Kualitas Penanganan Pasien RSUD Maria Walanda, Miramis Minahasa Utara, rumah sakit ada suatu instansi pelayanan kesehatan yang kompleks. Karena selain memiliki fungsi sebagai pelayanan, rumah sakit juga menjadikan fungsi pendidikan, penelitian, pembangunan sosial dan administrasi kesehatan dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu rumah sakit di semua tingkatan. Kebutuhan masyarakat akan layanan rumah sakit yang bermutu semakin meningkat, seiring dengan semakin lebih membaiknya perekonomian di derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Pelayanan rawat inap yaitu pelayanan kepada pasien yang mengeluarkan observasi, diagnosi, terapi atau rehabilitasi yang perlu menginap dan menggunakan tempat tidur serta mendapatkan makanan dan pelayanan perawatan terus-menerus. Itu perbedaannya. Terus perbedaan latar belakang peneliti artikel Jurnal 4 yang berjudul Total Quality Management, pengaruhnya terhadap kinerja pelayanan dan kepuasan konsumen pada PT Taspen Manado, yaitu memaparkan tentang globalisasi telah menjangkau berbagai aspek kehidupan. Untuk menghasilkan kualitas produk dan jasa terbaik, diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses, dan lingkungan. Cara tersebut dalam memperbaiki kemampuan komponen-komponen tersebut secara berkesinambungan adalah dengan menerapkan total quality management. Tujuannya peneliti ini yaitu untuk mengetahui penerapan total quality management dan pengaruh antara total quality management terhadap kinerja pelayanan dan kepuasan konsumen di PT Taspen Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan total quality management di PT Taspen Manado adalah sangat baik. Selanjutnya itu penulisan artikel Jurnal 5 berjudul Pengaruh Total Quality Management terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi salah satu universitas di Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbaikan pengaruh total quality management terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen dengan menyebarkan kuesioner serta kepada mahasiswa Departemen Akuntansi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah proposip. Metode pengambilan sampel diperoleh sampai sampel sebanyak 310 mahasiswa sebagai subjek penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh total quality management. Selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka jurnal pertama, yaitu Tijiptono dan Diana menyatakan bahwa total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus dasar produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Yang kedua itu menurut Nuria Bani Purnama menyatakan bahwa total quality management adalah sebagai suatu sistem yang dilaksanakan dalam jangka panjang dan terus-menerus untuk memuaskan konsumen dengan meningkatkan kualitas produk perusahaan. Sasaran yang ingin dicapai dari peningkatan kualitas produk adalah kepuasan konsumen. Tinjauan pustaka jurnal kedua yaitu konsep total quality management dan manajemen mutu terpadu. Total quality management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi atau perusahaan yang terkait dengan berwujudkan mutu dan dalam sebuah lembaga. Ini menurut Kristiawan. Dan yang kedua menurut Zahro, total quality management merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui berbagai perbaikan terus-menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungannya. Total quality management terdapat serangkaian usaha untuk memaksimalkan semua fungsi organisasi dalam filsafat holistik yang dibangun berdasarkan konsep mutu, kerja tim, efektivitas, dan prestasi serta kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa total quality management merupakan suatu sistem manajemen
yang menyangkut mutu, strategi usaha, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, menurut Zahro. Tujuan tinjauan pustaka jurnal ketiga, peneliti terdahulu ini Lowing, Tinangon, dan Walando, judul penelitian Total Quality Management. Pengaruhnya terhadap kinerja manajerial pada PT Pegadaian Persero Kanwil 5 Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah Total Quality Management berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada PT Pegadaian Persero Kanwil 5 Manado. Metode yang digunakan adalah asosiatif untuk melihat pengaruh antara variabel dengan teknik analisis regresi sederhana. Hasil peneliti menunjukkan total quality management berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil analisis korelasi menunjukkan total quality management memiliki hubungan yang positif dan kuat dengan kinerja manajerial. Dengan demikian, penting bagi manajemen perusahaan untuk memperhatikan konsisten penerapan total quality management. Dalam operasional usaha, Emor, Tinangon, dan Triayo, judul penelitian evaluasi penerapan total quality management pada kinerja manajerial PT Telkom Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah total quality management terhadap kinerja manajerial. Yang jurnal yang keempat yaitu menurut Jonathan, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada sektor publik di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Atmawati Wahyudi juga mengatakan bahwa analisis penerapan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Matahari Department Store di Solo Grand Mall. Jurnal yang kelima, pengaruh total quality management menurut Florentina Ante dan Laut Tijun. Di kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta memperimplementasikan melalui alat-alat serta perencanaan kualitas, penggadaian kualitas dan jaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. Tanggung jawab untuk manajemen kualitas ada pada semua level dari manajemen, tetapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak atau top management, dan implementasikan harus melibatkan semua anggota organisasi. Dasar pemikiran perlunya total quality management sangatlah sederhana, yaitu bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global. Persamaan dan perbedaannya, persamaan yang pertama penulis artikel jurnal 1, artikel jurnal 2, artikel jurnal 3, 4, dan jurnal 5 menggunakan total quality management. Dan yang kedua sama-sama berpengaruh positif. Dan yang ketiga penulis artikel jurnal 1 dan artikel jurnal 5 menggunakan kerangka pemikiran dan menggunakan hipotesis penelitian. Perbedaannya yang pertama dari kelima artikel jurnal di atas, penulis artikel jurnal 4 tidak ada menjelaskan kerangka pemikiran tetapi ada hipotesis dalam kajian pustakanya. Dan yang kedua, artikel jurnal 3 tidak menjalankan kerangka pemikiran dan hipotesis dalam kajian pustakanya. Dan yang ketiga, pada artikel jurnal kedua menjelaskan kerangka pemikiran tapi tidak ada hipotesis. Selanjutnya, bab yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian jurnal yang pertama, penelitian dilakukan pada bulan Maret 2018 hingga September 2018, mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelanggan PT PLN Persero area Sangatta sebagai objek penelitian. Hal yang mendasari penelitian memiliki objek peneliti tersebut adalah pertimbangan bahwa berdomisili di kota yang sama, yaitu di kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, sehingga mempermudah dalam perolehan data serta efisiensi waktu penelitian, tenaga dan biaya yang digunakan pun efektivitas. Jurnal yang kedua, metode penelitiannya yaitu objek peneliti ini adalah penerapan prinsip-prinsip total quality management yang mengacu kepuasan pelanggan terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada PDAM Tirta Anual Kota Kendari. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pusat PT PDAM Tirta Anoa Kota Kendari. Jurnal yang ketiga yaitu lokasi dan jenis penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada RSUD Maria Walanda Miramis, Minahasa Utara dengan pertimbangan bahwa rumah sakit ini sedang melakukan upaya penerapan total quality management guna memenuhi standar rumah sakit. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat explanatory atau yang memberikan penjelasan, yaitu meneliti hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis menurut Singarimbun dan Effendi. Dalam Syutino, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jurnal yang keempat yaitu metode penelitian dan jasa penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan peneliti kualitatif, menyatakan bahwa dalam peneliti kualitatif tidak ada pilihan lain selain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Tempat dan waktu penelitian ini berada pada PT Taspen Manado dengan alamat Jalan Ahmad Yani nomor 7 Manado. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan dari bulan Maret sampai April. Jurnal yang kelima yaitu jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatory, penelitian penjelasan, seperti yang dikemukakan oleh Indriantoro dan Supomo bahwa apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengurusan hipotesis, maka peneliti tersebut tidak lagi dinamakan peneliti deskriptif. Melalui variabel melalui pengurusan hipotesis, maka peneliti tersebut tidak lagi dinamakan melainkan peneliti menguji hipotesis atau peneliti penjelasan atau explanatory research. Persamaan dan perbedaan. Persamaan penulisan kalimat artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dengan metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Ketiga penulis artikel jurnal tersebut menggunakan total quality management sebagai variabel bebas dan kualitas pelayanan variabel terikat. Perbedaan yang pertama itu desain penelitian yang digunakan oleh 5 penulis artikel jurnal yang berbeda. Penulis artikel jurnal pertama menggunakan desain penelitian analisis deskriptif. Penulis artikel jurnal 2 menggunakan desain penelitian analisis deskriptif, dan peneliti artikel jurnal 3 tidak menjelaskan desain penelitian analisis asosiatif, dan yang keempat, artikel jurnal keempat tidak menjelaskan desain penelitian kualitatif, dan yang kelima, penelitian artikel jurnal 5 tidak menjelaskan desain eksplanatory penelitian penjelasan. Bab yang kelima, hasil penelitian. Hasil penelitian jurnal pertama yaitu hasil analisis deskriptif terhadap data hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada rata-rata pendapatan responden dalam kategori rendah pada semua item dinyatakan dalam kuesioner. Hal ini menginformasikan bahwa PT PLN Persero Area Kabupaten Kutai Timur sudah melaksanakan total quality management dengan baik. Pengaruh fokus pada pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Hal ini diperoleh dari hasil uji statistik, uji regresi dengan nilai signifikan sebesar 0,000 di mana lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis pertama dari penelitian tersebut yaitu fokus pada pelanggan atau X1 berpengaruh positif pada kualitas pelayanan yaitu Y pada PT PLN Persero Area Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian jurnal 2 yaitu pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa prinsip-prinsip total quality management pada pelanggan 1 dengan rata-rata 4,04 atau 80,74%, artinya baik pelaksanaan, dan pada pertanyaan 5 dengan rata-rata 4,22 atau 84,44%, artinya sangat baik. Sedangkan rata-rata keseluruhan diperoleh sebesar 4,07 atau 81,48%, dikategorikan sangat baik karena berada pada skala 81% sampai 100%. Hasil penelitian jurnal 3, perbaikan sistem secara berkesinambungan terhadap kualitas penanganan pasien. Berdasarkan hasil pengujian pasional atau uji T, antara perbaikan sistem secara berkesinambungan terhadap kualitas penanganan
pasien menunjukkan bahwa perbaikan sistem secara berkesinambungan berpengaruh positif dan tidak signifikatif terhadap kualitas penanganan pasien, sehingga dikatakan bahwa perbaikan sistem secara berkesinambungan tidak tidak mempengaruhi kualitas penanganan pasien. Karena perbaikan sistem secara berkesinambungan saat ini sudah diterapkan untuk memenuhi akreditasi dari rumah sakit. Penelitian ini tidak sejalan atau justru berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dikatakan oleh Hafiez 2013 yang menemukan bahwa perbaikan sistem secara berkesinambungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel dependen. Jurnal yang keempat, hasil penelitian yaitu hipotesis uji T untuk variabel total quality management terhadap variabel kepuasan konsumen menunjukkan bahwa nilai uji T hitung atau X yang penghitungan Y2 adalah sebesar 0,531. Jika dibandingkan dengan T-tabel, nilai T hitung lebih besar yaitu 0,53 lebih dari 0,254, yang artinya bahwa variabel total quality management secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel kepuasan konsumen. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi ada pengaruh positif dan signifikan antara total quality management pada hasil penelitian sebelumnya. Dapat dijelaskan bahwa dalam menerapkan total quality management pada PT Taspen Manado menunjukkan kategori sangat baik. Jurnal kelima, pelayanan Y1, di mana dari hasil hipotesis yang diuji bahwa hasil penelitian meningkatkan total quality management berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan dosen dan dibuktikan dengan uji T di mana nilai lebih besar daripada T-tabel yaitu 16,672 lebih besar dari 1,768, maka HO ditolak dan HI diterima. Hal ini menunjukkan total quality management berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja pelayanan atau biasanya Y1. Dan yang kedua, dengan uji korelasi dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,689. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori yang kuat, yaitu berada di antara 0,600 sampai 0,799. Hasil uji pengaruh total quality management atau X terhadap kepuasan mahasiswa Y. Jadi mahasiswa puas. Dan yang ketiga, dari hipotesis yang diuji bahwa analisis peningkatan kualitas manajemen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa dibuktikan dengan uji T dengan nilai terhitung lebih besar dibandingkan tabel, yaitu 14,736 lebih besar dari 1,968, maka HO ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan total quality management pengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Persamaan dan perbedaan. Persamaan dari hasil penelitian 5 artikel jurnal tersebut adalah bahwa total quality management berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan. Perbedaannya adalah artikel jurnal pertama berpengaruh fokus pada pelanggan terhadap kualitas pelayanan, pengaruh obsesi terhadap kualitas dengan kualitas pelayanan, pengaruh kerjasama tim terhadap kualitas pelayanan, pengaruh fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas kerjasama tim, dan komitmen jangka panjang secara berkesimultan terhadap kualitas pelayanan. Pengaruh paling dominan di antara variabel fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, kerjasama, tim, dan komitmen jangka panjang terhadap kualitas pelayanan. Dan artikel jurnal 2 yaitu prinsip-prinsip total quality management-nya, yaitu pertama, kepuasan pelanggan, respect terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Artikel jurnal 3 berfokus pada secara simultan, fokus pada pasien, obsesi terhadap kualitas, perbaikan sistem secara berkesinambungan, dan pendidikan pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas penanganan pasien. Dan yang kedua, fokus pada pasien berpengaruh terhadap kualitas penanganan pasien. Yang ketiga, obsesi terhadap kualitas kualitas penanganan pasien. Yang keempat, perbaikan sistem secara berkesinambungan terhadap kualitas penanganan pasien. Dan yang kelima, pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas penanganan pasien. Artikel jurnal keempat berfokus pada berdasarkan riset linier sederhana Charlie and Moni Nombar Total Quality Management
Jurnal MBA Pol 1 nomor 3 September 2013, halaman 141 sampai 148 dengan diketahui dengan melihat angka koefisien regresi, di mana dalam penelitian ini diketahui berdasarkan parameter standar koefisien regresi kontribusi variabel total quality management dalam upaya mempengaruhi variabel kinerja pelayanan dan kepuasan konsumen secara simultan dapat diwakili oleh bersamaan koefisien dormitasi. Uji prosial menyatakan bahwa total quality management berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan tidak dapat ditolak secara otomatis menimba hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti, dan nilai-nilai yang terkandung di atas merupakan faktor-faktor guna meningkatkan variabel total quality management. Artikel jurnal yang kelima berfokus pada yang pertama itu fokus pada konsumen, baik konsumen internal maupun eksternal. Yang kedua, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dalam mempengaruhi kepuasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, memilih komitmen jangka panjang. Dan yang kelima, membutuhkan kerja sama tim atau teamwork. Dan yang keenam, memperbaiki proses secara berkesinambungan. Dan yang ketujuh, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, memberikan kebebasan yang terkendali. Yang kesembilan, memiliki kesatuan tujuan. Dan yang kesepuluh, adanya keterlibatan dalam pemberdayaan karyawan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan jurnal pertama, dari serangkaian analisis dan pengaruh hipotesis dalam penelitian tentang pengaruh total quality management terhadap kualitas pelayanan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari total quality management, fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas kerjasama tim, komitmen jangka panjang terhadap kualitas pelayanan PT PLN Persero area Kabupaten Kutai Timur. Terhadap pengaruh yang signifikan secara simultan dari total quality management, terdapat pengaruh paling dominan dari total quality management, variabel komitmen jangka panjang terhadap kualitas pelayanan PT PLN Persero area Kabupaten Kutai Timur. Jurnal yang kedua, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip total quality management dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada PDAM Tirta Anoa Kota Kendari sudah diterapkan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing prinsip kepuasan pelanggan dengan presentasi sebesar 82% termasuk dalam kategori sangat baik. Prinsip respek terhadap setiap orang dengan presentasi sebesar 80,37% termasuk dalam kategori baik. Prinsip manajemen berdasarkan fakta dengan presentasi sebesar 81,63% termasuk dalam kategori sangat baik, dan prinsip perbaikan berkesinambungan dengan persentase sebesar 81,93% termasuk dalam kategori sangat baik. Serta berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pelanggan PDAM Tirta Anoa Kota Kendari, mereka merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan PDAM Tirta Anoa Kendari. Jurnal yang kelima, kesimpulannya yaitu kesimpulan penelitian ini adalah yang pertama fokus pada pasien, obsesi terhadap kualitas, perbaikan sistem secara berkesinambungan, dan pendidikan dan pelatihan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penanganan pasien. Fokus yang kedua, fokus pada pasien berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas penanganan pasien. Obsesi terhadap kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penanganan pasien. Perbaikan sistem secara berkesinambungan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas penanganan pasien. Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penanganan pasien. Jurnal yang keempat, kesimpulannya yaitu hasil peneliti dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis penerapan total quality management menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan kepuasan konsumen pada PT Taspen Manado. Jurnal yang kelima, kesimpulannya yaitu dari hasil analisis dan pengaruh data yang peneliti tentang pengaruh total quality management terhadap kinerja pelayanan
dosen dan kepuasan mahasiswa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Penerapan total quality management termasuk dalam kategori cukup baik dengan jumlah item pertanyaan 19 butir dan jumlah responden 310 orang, diperoleh total skor sebesar 15.548. Maka dengan skor 15.548 dalam rentang skor mulai dari 5.890 hingga 29.450 melalui jumlah skor tanggapan dari 19 pertanyaan yang diajukan mengenai variabel total quality management, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai total quality management termasuk dalam kategori cukup baik. Persamaan dan perbedaan. Persamaan, kesimpulan itu hasil peneliti dan pembahasan dari kelima artikel jurnal dapat disimpulkan bahwa hasil analisis peningkatan total quality management menunjukkan adanya pengaruh sangat baik, signifikan terhadap kinerja pelayanan dan kepuasan konsumen pada PT PLN Persero Area Kabupaten Kutai Timur, pada PDAM Tirta Anoa Kota Kendari, RSUD Waria Walanda, Maramis Minahasa Utara, PT Taspen Manado, dan pada Universitas di Bandung. Perbedaannya, perbedaan artikel kelima artikel jurnal di atas yaitu yang pertama, pada artikel jurnal pertama dan 4 membahas pengaruh sangat signifikan terhadap kualitas pelayanan. Dan yang kedua, artikel jurnal 2 membahas tentang prinsip-prinsip total quality management dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada PDAM Tirta Anoa Kota Kendari sudah diterapkan sangat baik. Dan yang ketiga, artikel jurnal 3 membahas bagaimana penerapan total quality management meningkatkan penanganan pasien ternyata berpengaruh positif. Yang keempat, dari artikel jurnal 5 yaitu penerapan total quality management termasuk dalam kategori cukup. Dan yang kelima, dengan jumlah item pertanyaan 19 butir dan jumlah respon 310 orang, dan yang membedakan 5 artikel jurnal tersebut adalah tempat penelitian yang berbeda-beda. Dan juga yang membedakan yaitu ada yang dari Kutai Timur, Manado, Kendari, lain sebagainya. Saran jurnal yang pertama, sarannya yaitu berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini diketahui bahwa total quality management baik secara simultan atau serentak maupun parsial sendiri-sendiri berpengaruh terhadap kualitas pelayanan PT PLN. Maka dapat disarankan bagi perusahaan bagi perusahaan yang pertama, perusahaan sebaiknya selalu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan serta mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan segera dan tepat. Upaya pendekatan dalam rangka membina hubungan yang harmonis dengan pelanggan juga perlu difokuskan oleh PLN Persero Area Kabupaten Kutai Timur. Dan yang kedua, pelanggan cenderung menginginkan supaya kebutuhan pasokan listrik selalu terpenuhi. Pemeliharaan jaringan yang dapat menjamin agar listrik tetap menyala tanpa gangguan pemadaman sangat diinginkan oleh pelanggan. Tarif dasar listrik juga perlu ditetapkan oleh objektif, disesuaikan antara tingkat klasifikasi konsumsi daya listrik serta biaya produksinya. Jurnal yang kedua, sarannya itu berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan penelitian yang telah diketahui, maka beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut. Yang pertama, PDAM Tirta Anoa Kota Kendari diharapkan dapat mempertahankan dan menyempurnakan prinsip-prinsip total quality management yang telah diterapkan agar mencapai kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga perusahaan mampu mewujudkan visi dan misi serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta salah satunya yaitu melakukan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan kompetensi mereka, walaupun pelaksanaannya belum berkala. Yang kedua, sebaiknya PDAM Tirta Anoa Kendari lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas dengan kualitas pelayanan PDAM Tirta Anoa Kota Kendari. Dan yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau bahan acuan dan mengkaji lebih lanjut tentang penerapan
prinsip-prinsip Total Quality Management dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dengan menggunakan prinsip-prinsip lainnya yang dapat digunakan penulis dalam penelitian. Jurnal yang ketiga, sarannya itu saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, karena fokus pada pasien, obsesi terhadap kualitas, perbaikan sistem secara berkesinambungan, dan pendidikan dan pelatihan serta simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penanganan pasien, maka pihak RSUD Maria Wolanda Maremis perlu mempertahankan bahkan ditingkatkan lagi komitmen kualitas yang dimiliki agar tetap berkualitas. Yang kedua, karena pendidikan dan pelatihan pengaruh positif terhadap penanganan pasien, maka penulis menyatakan agar supaya karyawan memperoleh pendidikan dan pelatihan dan terus berobsesi terhadap kualitas agar dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memberi layanan berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membangun ilmu manajemen operasi terkait dengan Total Quality Management serta dimensi dan indikator dari Total Quality Management. Jurnal yang kelima, yaitu peneliti menyatakan saran-saran sebagai berikut untuk PT Taspen Manado supaya lebih meningkatkan penerapan Total Quality Management karena dapat meningkatkan kepuasan konsumen, terlebih pensiunan untuk peneliti berikutnya supaya bisa menambah variabel lain selain variabel kepuasan konsumen. Jurnal yang kelima, sarannya itu berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi supaya lebih meningkatkan dan memperbaiki penerapan Total Quality Management karena dapat meningkatkan pelayanan dosen yang juga dapat meningkatkan kepuasan konsumen atau mahasiswa. Untuk peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain ya, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih bervariasi dan dapat menggunakan subjek penelitian lain pada jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Persamaan dan perbedaan dari kelima artikel jurnal tersebut terdapat persamaan saran yaitu supaya lebih meningkatkan penerapan Total Quality Management karena dapat meningkatkan kepuasan konsumen agar mencapai kualitas pelayanan yang baik yaitu yang diinginkan oleh pelanggan. Dan juga memiliki persamaan pada artikel jurnal 1, 2, 4, dan 5 memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu melengkapi keterbatasan peneliti sebelumnya, juga menambahkan variabel yang lain supaya memberikan hasil yang lebih bervariasi, dapat menggunakan subjek yang berbeda dan menjadi acuan untuk mengkaji lebih baik lagi. Perbedaannya yaitu terletak pada jurnal 1, 2, 4, dan 5 memberikan saran untuk pada peneliti selanjutnya, sedangkan jurnal 3 tidak memberikan saran untuk peneliti selanjutnya. Dan sekian hasil presentasi perbandingan 5 jurnal saya yang berfokus pada manajemen operasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen yang telah memberikan saran dan telah dosen pembimbing seminar mata kuliah saya. Saya ucapkan terima kasih. Thank you.